kita langsung ke teknis pembuatan bisnis plan itu seperti apa sih. Nah gitu ya. Ini kita kenalkan dulu. Coach PC ya, ini bisa dipanggil Coach PC ya. Jadi Coach PC ini nama lengkapnya Andreasen Profinis Scheider. Aduh susah banget Coach. Saya panggilnya Coach PC aja nggak apa-apa ya. Ya Coach PC aja. Jadi Coach PC ini adalah Direktur Eksekutif Industrial Engineering Development Center (IEDC) selaku konsultan business plan yang akan menjelaskan tahapan per tahapan bagaimana pembuatan business plan ya untuk yang mau mulai usahanya atau yang mau mengembangkan usahanya. Jadi langsung saja silahkan Coach PC untuk tempat duduknya. Oke, suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Suara saya jelas Kak? Jelas. Oke, terima kasih Mbak Vita. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk Easy tadi, penjelasannya sangat mantap ya. Oke, semuanya sebelum saya mulai nih ya. Di sini saya mau interaksi sedikit dong sama kawan-kawan yang sudah punya bisnis atau belum. Coba untuk kawan-kawan yang sudah punya bisnis boleh itu di kolom chat. Atau kawan-kawan yang ingin hendak memulai bisnis, boleh nggak tekan satu di kolom chat supaya kita tahu bahwasanya siapa-siapa sih dari peserta kita yang ingin memulai bisnis. Oke, ada beberapa. Cendol, oke. Nah jadi seperti yang tadi Coach Easy bilang ya, bahwasanya perencanaan bisnis itu sangat penting. Oke. Nah jadi tanpa adanya bisnis plan kita tidak tahu arah bisnis kita kemana. Jadi saya akan share screen ya. Bentar. Oke, sebentar ya. Layar saya nampak? Ya, sudah nampak Coach. Oke, terima kasih. Nah, jadi hari ini saya akan sharing kepada teman-teman, rekan-rekan bisnis lainnya yang ingin memulai bisnis ataupun yang bisnisnya sudah berjalan lah ya. Sebenarnya apa sih yang diperlukan? Sedikit profil singkat. Mungkin tadi Mbak Vita juga sudah memperkenalkan. Jadi saya ini lulusan teknik industri itu tahun 2014. Yang saat ini sedang melanjutkan studi saya di S2 dan juga selama perkuliahan juga ikut beberapa ajang lomba bisnis saya dan juga meraih beberapa prestasi. Dan salah satunya itu adalah bisnis plan dan bagaimana sih merancang bisnis plan yang benar. Kami juga sempat mendapat pendanaan dari Ristek. Itu kami memulai bisnis tanpa adanya modal, tapi bisa dimulai. Itu dia. Jadi caranya itu seperti apa? Jadi saya akan mulai satu persatu ya. Nah, perencanaan bisnis itu sebenarnya dimulai dari mana? Nah, untuk apakah perencanaan bisnis diperlukan? Tadi Coach Izzy juga sudah menjelaskan sangat detail ya bahwasannya bisnis plan itu ibaratnya kita merencanakan keberhasilan bisnis kita atau kita merencanakan bagaimana alur bisnis kita ini berjalan dengan baik. Nah, tentunya bagi teman-teman di sini yang sudah ingin memulai maupun sudah memulai bisnis, nah apakah sudah memiliki bisnis plan yang tepat? Oke. Ya, kalau sudah memiliki bisnis plan yang jelas bagus, karena itu adalah panduan kita bagaimana nantinya kita merencanakan bisnis kita gitu. Bagaimana caranya kita menjalankan bisnis kita nanti. Nah, jadi saya tunjuk ya. Nah, sebenarnya alur perencanaan bisnis itu ya seperti ini. Yang pertama itu kita mencari atau memikirkan ide bisnis terlebih dahulu. Nah, kenapa? Bisnis itu untuk memulai bisnis bukan suka-suka ya. Ibaratnya saya suka memasak, saya mau mulai bisnis. Kalau itu semua orang sudah bisa bisnis dong kan. Nah, jadi memulai bisnis itu bisa dari passion, tapi lebih baik kita memulai bisnis dari hal-hal yang sudah kita ketahui atau kita kuasai. Oke. Nah, juga kemudian ketika memulai bisnis itu ya perlu adanya ide. Nah, ide itu didatangkan dari mana sih? Nah, datangnya dari brainstorming, dari kita ya berdiskusi dengan teman-teman sekitar kita, kemudian bisa juga kita melakukan meniru bisnis model yang lain, meniru bisnis yang lain, kemudian juga bisa kita melakukan yang namanya studi literatur, mencari tahu bahwasanya
bisnis yang tren sekarang ini gimana sih, apa sih yang membuat, apa sih yang menjadi pola konsumsi konsumen saat ini gitu. Ataupun kita juga bisa memulai yang namanya franchise. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apa? Kita bisa mengidentifikasi keunggulan atau produk kita yang ingin kita lakukan ataupun jasa yang ingin kita lakukan gitu. Nah, dan kemudian merancang model bisnis, membuat perencanaan bisnis dan juga menjalankan bisnis. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, memikirkan ide bisnis. Nah, memikirkan ide bisnis. Kalau teman-teman sering melihat pembisnis terkenal bilang itu bahwasanya peluang terbesar itu ketika peluang terbesar itu terletak di masalah orang lain. Peluang bisnis terbesar itu terletak di masalah orang lain. Oke, sekarang suaranya jelas? Ya, jelas Coach. Oke, tadi video saya tertutup. Oke, nah. Kemarin ya. Oke, lanjut ya. Nah, oke. Nah, jadi permasalahan peluang bisnis itu terletak di masalah orang lain. Nah, bila kita bisa menyelesaikan masalah orang lain, disitulah peluang bisnisnya. Jadi, peluang bisnis yang menyelesaikan masalah biasanya bisnis yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Contohnya bagaimana? Kita lihat sekarang masa pandemi. Bisnis yang bisa membuat aktivitas menjadi digital itu pasti sangat bertahan. Contohnya ini, aplikasi yang kita pakai saat ini. Kita memakai Zoom kan. Jadi Zoom ini pada saat pandemi omsetnya naik, meningkat drastis. Ya, karena dia bisa menyelesaikan masalah di mana orang sudah tidak bisa bertemu, dia bisa membuat sebuah aplikasi virtual, orang bisa bertemu di dalamnya. Jadi ketika kita bisa menyelesaikan masalah, itu juga bisa menjadi peluang bisnis yang sangat baik. Nah, kemudian selanjutnya apa? Permintaan atau kebutuhan. Permintaan atau kebutuhan. Jadi kita bisa lihat bahwasanya sekarang permintaan masker meningkat, hand sanitizer meningkat, disinfektan meningkat. Nah, ini muncullah orang-orang memproduksi masker, memproduksi face shield, memproduksi hand sanitizer. Kenapa? Karena ada kebutuhan di sana. Makanya muncullah produk atau jasa tersebut. Kemudian tren. Kita melihat ada juga tren bisnis online ya sekarang ya. Nah, semua orang berlomba-lomba memasukkan produknya ke dalam marketplace, ya, ke dalam Instagram. Ya. Mereka ingin mengikuti tren tersebut gitu, agar tidak ketinggalan. Tren sekarang juga bisnis minuman kopi, ya. Kopi susu ya, bisnis kopi ya, bisnis kopi sangat keren. Kita lihat di mana-mana muncul toko-toko yang ada. Nah, mereka mengikuti tren, muncullah produk atau jasa. Kemudian bila ada kebijakan dari pemerintah itu juga bisa sebuah trigger ya kita memulai sebuah bisnis atau mendapatkan ide. Kemudian terakhir itu Facebook, seperti yang terjadi saat ini. Facebook banyak sekali orang kena PHK tadi kata Coach Izzy ya, dan kemudian orang sekarang berlomba-lomba mencari ide bisnis baru supaya tetap bisa bertahan di pandemi. Nah, ide bisnis ini ketika sudah ada input masalah, Tuhan, nah, kita bisa mengolahnya menjadi produk, jasa atau bahkan inovasi baru, inovasi yang belum pernah kita pikirkan. Melalui apa ya? Berdiskusi ya, kita membaca literatur, mana saja sih sebenarnya, apakah jahe, nah sekarang jahe juga sangat diperlukan. Nah, apakah jahe ini benar-benar bisa membuat imun tubuh kita naik? Nah, kalau memang betul-betul bisa, ada penelitian yang kita bisa membuat inovasi baru, minuman anti corona. Kemudian kita juga bisa meniru dan kita bisa memberi yang namanya franchise. Nah, jadi ini adalah beberapa cara untuk kita sendiri. Bagaimana sih kita nantinya mendapatkan ide bisnis ya? Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan ide bisnis, yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi keunggulan. Apa sih nilai yang bisa kita tawarkan kepada calon konsumen kita? Ya, bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi keunggulan produk kita? Nah, cobalah untuk memposisikan diri kita sebagai konsumen. Apa sih yang sebenarnya diinginkan? Contohnya, misalnya saya ingin bisnis makanan yang ini. Nah, apa sih yang sebenarnya konsumen inginkan? Biasanya konsumen maunya makanan yang banyak, makanan yang murah dan menyenangkan, gitu ya. Mengenyangkan. Nah, jadi
itulah salah satu keinginan konsumen. Misalnya kalau kita penuhi, apalagi konsumen ingin rasa yang bervariatif, menu yang bervariatif, tidak hanya itu saja kita penuhi. Jadi ketika kita bisa memenuhi keinginan konsumen, maka kita pasti akan naik penjualannya. Nah, apakah produk kita menjawab permintaan? Apakah yang membuat produk kita berbeda dan memberikan nilai lebih pada konsumen? Nah, meskipun kita sering yang melihatnya, misalnya kita bisnis kopi, ya, di sekeliling lingkungan kita juga ada bisnis kopi, tetapi usahanya lebih laku dari saya. Nah, apa sih yang membuat dia lebih laku dari saya? Itulah dia pasti membuat sebuah nilai lebih yang bisa dia tawarkan kepada konsumen, tidak hanya sekedar produk kopi yang dia buat. Nah, jadi nantinya untuk teman-teman yang ingin memulai usaha ataupun sedang menjalankan usaha, coba pikirkan kembali. Nah, apakah produk yang saya buat ini sudah menjawab permintaan konsumen? Apakah produk yang saya buat ini juga sudah memberikan nilai tambah kepada konsumen yang ingin saya tuju, ya? Oke, nah jadi untuk mengidentifikasi keunggulan produk ini sebenarnya untuk mengidentifikasi keunggulan produk ini sebenarnya ada ini ya, mengidentifikasi keunggulan produk ini ada yang namanya business model, value proposition canvas. Sebentar ya, kamera saya masih off ya. Kamera saya sekarang sudah tidak off ya. Oh ya, mungkin karena saya on-nya dari HP nih ya, jadi agak susah. Oke, saya share screen lagi. Oh, kamera saya jadi off ya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Oke, Coach. Nggak apa-apa, Coach. Lanjut, Coach. Lanjut saja ya. Oke. Ya, Nah, jadi untuk mengidentifikasi keunggulan produk kita ini ada yang namanya tools. Ada tools yang bisa kita gunakan. Teman-teman bisa nanti tarik tahu namanya, ini adalah value proposition canvas. Nah, value proposition canvas ini sebenarnya adalah sebuah tools yang bisa kita pakai nanti untuk mengidentifikasi apa sih yang membuat konsumen ingin memberi produk kita, apakah kita menjawab permintaan konsumen tadi. Nah, jadi value proposition canvas inilah bisa menjawabnya. Apa sih manfaat yang bisa kita tawarkan? Ya. Apakah kebutuhan konsumen itu sudah terjawab oleh produk yang kita buat? Ya. Apakah value added yang kita tawarkan kepada mereka benar-benar dibutuhkan kepada mereka? Ini berikut saya kasih contoh ya. Nah, ini adalah contoh dari value proposition canvas. Oke. Ini ada kolomnya, ada bagian kiri dan bagian kanan. Nah, bagian kiri ini menunjukkan kebutuhan yang kita tawarkan kepada konsumen, produk yang kita tawarkan. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah menunjukkan konsumen kita. Konsumen kita ini sebenarnya butuh apa yang diperlukannya, apa saja manfaat yang ingin didapatkan. Nah, itulah dia. Oke, nah jadi ini beberapa contoh. Nah, teman-teman tahu di sini saya sengaja mengambil contoh supaya teman-teman lebih mudah paham. Saya yakin teman-teman tahu belakang ini muncul produk mobil listrik yang sangat terkenal ya. Jadi kalau teman-teman tahu kenapa mobil listrik ini muncul, terkenal, kemudian sampai sudah melebihi pasar produk-produk mobil yang sudah lama, padahal mereka ini produk baru. Nah, karena ini jawabannya, mereka menjawab yang namanya kebutuhan konsumen. Ini adalah value proposition canvasnya milik perusahaan besar Tesla mobil listrik. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sebelah kiri itu bahwasanya produk yang ditawarkannya adalah Elektrika, dua mobil listrik tangguh. Nah, untuk bagian atasnya dia menjawab bahwasanya ini adalah produk yang top performance, ya, bisa berjalan sangat jauh, bisa kecepatan yang sangat tinggi. Nah, dan dijawab dengan permintaan konsumen yang ingin sport car, ingin desain yang atraktif, ingin keamanan dalam mengendaraan mobil. Dan juga di bawah kita lihat di Penry reverse-nya, bahwasanya mereka menginginkan mobil yang luas, yang memiliki banyak tempat duduk. Nah, maka mereka menyediakan gitu 5 sampai 2 seat untuk 5 plus daya 7 seat ya di dalam mobil Tesla sendiri. Kemudian kapasitas baterainya juga tinggi. Kemudian high speed charging. Jadi
mereka benar-benar menjawab permintaan konsumen dan terbukti dengan mereka bisa menjawab permintaan konsumen, yang mereka jual ini benar-benar sangat langsung. Nah, bagaimana kalau produk kita yang bukan dalam aspek inovasi atau bukan produk baru, produk yang sudah lama juga kan? Bagaimana sih kita bisa menjawab permintaan konsumen yang lalu kita namanya melakukan identifikasi. Jadi saya buat contoh deh jajanan-jajanan saja supaya para teman-teman nanti bisa memahami ya inti konsep dari value proposition canvas. Nah, jadi di sini coba saya buat contoh produknya ini bakwan crispy. Nah, bakwan crispy. Nah, customer kita siapa saja? Ada namanya anak-anak, ada pekerja kantoran, dan juga sama-sama. Jadi segmennya sama. Kemudian apa yang bisa saya tawarkan kepada konsumen? Jajanan sepanjang masa, ya. Konsumen ketika membeli di tempat saya ini bisa mendapatkan surprise, bisa mendapatkan hadiah. Kemudian saya juga menawarkan layanan bila berinya untuk keluarga ini dapat diskon. Konsumen suka, konsumen karena ingin pelayanan yang ramah, ingin dapat diskon, ingin dapat hadiah juga. Jadi mereka senang gitu berbelanja di tempat kita. Nah, kemudian apa sih yang konsumen inginkan? Dia ingin jajanan yang higienis. Nah, konsumen tidak mau membeli kalau dia tidak tahu informasi produk kita. Nah, jadi kita tawarkan kasih pelayanan yang ramah, okay. Kita tidak menggunakan pewarna atau pemanis, jadi mereka senang membeli kita. Kemudian mereka bisa menyaksikan pembuatan bakwannya secara langsung. Nah, ini yang produsen kan inginkan. Apakah higienis nggak proses pembuatan jajanan? Nah, kita juga menggunakan bahan-bahan yang berkualitas agar konsumen ketika membeli, ketika mengeluarkan uang itu mereka merasa senang. Nah, ini yang perlu kita pikirkan nantinya ketika kita ingin memulai bisnis. Misalnya kita ingin bisnis minuman, ya, mau bisnis menjual produk juga, kita harus pikirkan apa sih yang diperlukan konsumen, apa sih yang bisa kita lakukan. Oke, sekarang saya lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi inilah yang tadi dijelaskan oleh Coach Yuji ya, bagaimana merancang yang namanya model bisnis. Nah, seiring berkembangnya zaman, bisnis model juga banyak yang sudah berubah. Oke. Dan perubahan zaman ini mengharuskan kita mengubah model bisnis itu sendiri. Jadi dulu ketika pertama kali munculnya internet, bisnis model berjualan juga sudah berkembang, juga sudah sangat baru ya istilahnya. Kemudian sekarang datang lagi masa pandemi, kita semakin tertantang, kita semakin harus mengubah model bisnis yang sudah kita jalani. Apalagi kalau model bisnisnya sangat terdampak oleh pandemi saat ini. Jadi tentunya teman-teman harus pikirkan, kita model bisnisnya mau yang kita jualnya pakai modal besar, ya, pakai simpanan besar, nyetok banyak barang, atau kita sekarang jualannya itu tidak usah nyetok barang, tidak usah modal besar, ya. Kita tinggal mencari mitra yang banyak. Ini juga menjadi salah satu perbedaan model bisnis zaman industri, dan zaman sekarang, zaman era informasi. Sekarang kita memasuki era digitalisasi ya, era informasi industri 4.0, di mana semuanya sudah masuk ke era digitalisasi, era internet. Jadi ketika kita bisa memanfaatkan internet dengan baik dan benar, maka bisnis kita juga sudah bisa semakin berkembang. Ya, ini sangat penting untuk teman-teman pahami. Cuma kalau nanti misalnya juga kurang paham, tidak apa-apa, nanti kita ada sesi pendalaman untuk model bisnis. Bila teman-teman ingin mengikuti kelasnya juga bisa mengabari ya. Oke. Nah, jadi bisa teman-teman lihat, teman-teman harusnya tahu dong, ini bisnis kitabisa.com ini adalah platform online ya, di mana mereka menggunakan mereka melayani yang namanya penggalangan dana untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, sebenarnya Kitabisa ini kan sama juga dengan yayasan-yayasan yang sudah ada. Tetapi apa yang membedakan dia dengan yayasan-yayasan yang sudah ada? Yang Kitabisa ini mereka menggunakan platform online. Mereka bisa menjangkau lebih banyak orang daripada yayasan yang ada saat ini kan. Nah, jadi inilah yang membuat dia berkembang sangat pesat. Ada lagi, nah ini Kitabisa ya.
platform untuk menggalang dana berdonasi, mempromosikan dan menentukan target dana yang dibutuhkan dalam tenggat waktu, maka mengambil 2-3 posisi. Nah, didirikan oleh tahun 2013. Nah, biasanya bisnis-bisnis yang berbasis online seperti itu pasti akan bertahan di masa pandemi. Oke, selanjutnya contoh yang lain ini kita semuanya tahu lah ya, Pak Nadiem, Menteri Pendidikan. Sekarang dulu dia bisnisnya adalah ojek online. Nah, ojek online ini masalah yang ingin diselesaikannya sederhana. Dia ingin menyelesaikan masalah kemacetan. Nah, tapi dengan bisnis model yang tepat, dengan bisnis model yang diarahkan sangat bagus, sekarang bahkan Gojek ini sudah bisnis yang termasuk unicorn, ibarat bahasanya unicorn ini di mana omsetnya itu sudah sangat besar, ya. Nah, jadi sekarang Gojek ini sudah sangat besar dan kita di mana-mana juga bisa menemukan Gojek. Kalau yang kita bisa pelajari dari bisnis-bisnis ini apa gitu ya? Tentunya teman-teman ketika melihat tiga bisnis ini, sebenarnya mereka hanya mengubah yang namanya modal bisnis dari yang secara konvensional dan yang sudah ada. Mereka merancang sebuah model bisnis yang baru. Ya, mereka membuat inovasi di dalam model bisnis, menciptakan model bisnis baru, dan mereka berani mengimplementasikan model bisnis yang mereka ciptakan ini. Maka sebesar inilah Gojek sekarang. Nah, jadi padahal dulunya ada saingannya itu Bluebird ya, taksi. Tapi sekarang kita lihat bahwasannya Bluebird ini malahan bekerja sama dengan Gojek, gitu ya. Nah, jadi maka Bluebird sendiri sekarang sudah bekerja sama dengan Gojek ya, dan sudah bahkan Gojek ini melebihi besarnya Bluebird. Jadi teman-teman harus bisa melihat peluang ya, dan mengetahui dan mengenal bagaimana sih caranya kita merencanakan atau membuat model bisnis yang memang bisa bertahan ya. Nah, bagaimana sih cara kita merancang model bisnis? Ini ada tahapannya. Yang pertama itu ya tadi kita perlu mendesain dulu. Jika kita sudah desain, kita buat modelnya. Kemudian selanjutnya kita melakukan uji coba model untuk bisa menjalankan bisnisnya. Apakah model yang saya buat ini benar-benar bisa berjalan atau hanya semata-mata konsep ya, atau hanya cakap-cakap belakang gitu kan, orang Medan ini. Jadi perlu dibuat yang namanya bisnis model. Jadi manfaat bisnis model ini apa? Yaitu menganalisa, memotret bisnis atau organisasi yang sedang berjalan. Apakah masih relevan dengan bisnis saat ini? Kemudian melakukan perencanaan strategis ya, untuk mengekspansi bisnis kita agar bisnis kita nantinya bisa berkembang. Oke. Dan kemudian bisnis model kanvas ini sebenarnya adalah bentuk ringkas dari bisnis plan. Jadi dengan menyusun bisnis model kanvas, sebenarnya teman-teman para rekan-rekan juga sudah namanya menyusun bisnis plan secara ringkas. Gitu. Oke, kita masuk ya. Nah, jadi ini tadi, jadi bisnis model kanvas ini ada aturan pengisian, ya, ada kotak-kotak yang perlu diisi. Saya nomori dengan angka ya, jadi teman-teman tahu mana yang berkaitan. Yang pertama diisi itu adalah segmentasi pasar kita, segmen konsumen kita. Nah, apakah kita menargetkan konsumen yang sudah cocok? Contohnya kita bisnis kita ini adalah sepeda. Kita menjual sepeda. Sekarang kan sepeda juga menjadi ini ya, tren bisnis masa kini ya, orang-orang karena pandemi mencari cara untuk berolahraga, akhirnya mereka beli sepeda. Nah, jadinya target untuk produk sepeda ini kita targetkan siapa gitu? Oh, kita mau menargetkan kepada masyarakat yang tinggal di kota. Kemudian umur dan rentang umurnya itu antara umur 20 sampai umur 50 tahun. Ya, mereka yang bekerja kantoran yang jarang olahraga. Jadi kita buat segmennya. Atau misalnya kita ingin bisnis, kita ingin jualan masker gitu ya. Siapa sih yang menjadi segmen kita gitu? Nah, pastinya orang-orang yang tidak bisa work from home gitu. Harus keluar, harus
berjumpa dengan orang. Jadi segmen ini sangat-sangat harus kita tentukan. Kemudian juga untuk segmen ini kita fleksibel ya. Jangan melulu di situ, kita juga bisa mengembangkannya. Misalnya kalau seperti ini ya, kalau kita bisa bisnis makanan atau catering atau semacamnya, kita tidak perlu hanya segmen atau menargetkan rumah tangga gitu. Rumah tangga maksudnya adalah orang-orang yang tinggal di rumah yang untuk makan sehari. Tapi kita juga bisa mentargetkan konsumen kita yang berupa komunitas, perusahaan-perusahaan ketika mereka membuat meeting gitu ya, ketika mereka membuat acara-acara, kita juga bisa menawarkan produk makanan kita kepada mereka. Nah, kemudian yang kedua itu yang perlu kita rancang itu adalah yang perlu kita buat juga adalah namanya value proposition. Nah, ini yang tadi. Apa sih keunggulan produk kita dibanding produk orang lain? Ya kan? Contoh sekarang banyak bimbel-bimbel online yang bermunculan akibat pandemi karena mereka harus belajar di rumah. Banyak bimbel-bimbel online, terutama sekarang ruang guru yang paling terkenal. Tetapi ada juga produk-produk lain selain ruang guru yang bermunculan. Mereka pasti membuat fitur yang lebih baik dibandingkan ruang guru, makanya mereka berani mempromosikan. Jadi perlu ada fitur-fitur yang baru ya, yang membedakan kita dengan bisnis yang sudah berjalan, bisnis existing. Jadi itulah menjadi nilai tambah kita, itulah yang membuat konsumen ingin membeli produknya dari kita. Nah, itulah perlu kita jawab. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah channel itu adalah bagaimana sih konsumen ini tahu produk kita, bagaimana mereka bisa di mana mereka bisa mendapatkan produk kita. Contohnya kalau misalnya sekarang kita memanfaatkan marketplace ya, kalau untuk produk-produk yang bisa bertahan lama, misalnya kita menjual kerupuk ya, kita memanfaatkan marketplace, kita menjual di Instagram ya, di Tokopedia, di Shopee, kita memanfaatkan. Tapi mungkin saja teman-teman bisa mencari mitra-mitra reseller, atau teman-teman bisa bermitra dengan food blogger, pecinta makanan yang kerjanya mereview makanan. Teman-teman bisa berkolaborasi dengan mereka. Jadi dengan adanya mitra seperti itu, maka bisnis penjualannya bisa meningkat dan gitu, omsetnya bisa meningkat. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 4 itu customer relationship. Nah, customer relationship ini apa? Ya, bagaimana sih kita menjaga kepuasan pelanggan? Bagaimana pelanggan ini ketika membeli dengan kita, dia mau membeli lagi, bukan hanya membeli sekali, tetapi membelinya berkali-kali. Ini juga penting. Nah, jadi untuk customer relationship ini, kalau bisa, karena sekarang bisnisnya juga sudah berbasis digital ya, teman-teman sebaiknya membuat yang namanya database. Caranya list nama pembeli yang sudah pernah membeli produk dengan kita. Kita di list, biodata, nomor handphone, terutama nomor handphone supaya kita bisa menghubungi kembali pembeli yang sudah membeli dengan kita. Banyak pembisnis di masa pandemi ini komplain, produk saya nggak ada yang beli, produk saya nggak laris. Nah, sebenarnya pembeli dari produk kita ini tetap ada, tetapi tidak berkunjung saja ke toko, mungkin mereka di rumah masing-masing. Sekarang bagaimana sih kita ini menghubungkan pembeli-pembeli yang di rumah ini dengan kita gitu kan. Jadi perlu sekali itu adanya database. Kita juga bisa memasukkan produk-produk kita di mitra-mitra yang lain seperti Facebook agar mereka bisa mencari produk kita tanpa harus berkunjung. Jadi seperti itu perlu kita pikirkan. Nah, kemudian yang nomor 5 ya, itu revenue stream. Revenue stream ini maksudnya apa? Bagaimana sih kita memperoleh pendapatan? Nah, apakah kita memperoleh pendapatannya melalui penjualan produk, kita melakukan penyewaan tempat ya. Itu kalau kita usahanya kos-kosan, kita mendapatkan keuntungan melalui menyewa tempat ya ke orang yang ingin tinggal. Nah, kalau kita beda lagi kalau kita usahanya bisnis makanan dan franchise, nah, kita bisa mendapatkan dari penjualan produk. Kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari menjual franchise kita ya. Kita kepada mitra kita. Jadi ini juga harus kita pikirkan. Nah, biasanya ketika nanti channel customer relationship-nya jelas, maka
sumber pendapatan kita juga nantinya jelas. Bagaimana sih kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan untung dari bisnis. Nah, oke. Selanjutnya adalah resource. Key resources yang nomor 6 ini adalah apa sih yang sebenarnya dibutuhkan ya untuk menjalankan usaha ini. Contoh misalnya mau usaha minuman kopi, tren yang sekarang minuman kopi. Oke, saya butuh alat kopi nih. Oke, saya butuh lagi stand, butuh booth ya. Saya butuh supplier, saya butuh karyawan untuk jaga, ya. Saya butuh peralatan-peralatan. Jadi semuanya di list, oke, agar nantinya kita tahu biaya yang harus dikeluarkan itu berapa ketika kita ingin memulai bisnis. Oke. Nah, kemudian yang nomor 7 ini adalah key activities. Key activities ini apa? Key activities ini adalah kegiatan utama di dalam bisnis ini. Oke. Kegiatan utamanya apa? Kegiatannya misalnya kita yang memproduksi. Kemudian selain produksi kita juga melakukan penjualan. Atau kita fokusnya hanya menjual. Kita tidak mau produksi. Kita bisa jadi reseller. Ya. Kita tidak mau produksi, kita hanya mau menjual saja. Atau kita mau produksi, menjual, kemudian distribusi juga, melakukan semuanya. Nah, jadi kita pikirkan, maka nantinya ketika kita sudah jelas aktivitasnya ngapain saja, maka biayanya juga jelas yang nomor 8. Nah, oke, biaya yang saya butuhkan untuk operasionalnya. Nah, karena saya ini ada marketing, saya ada produksi, berarti saya perlu biaya marketing, ada orang untuk menawarkan produk saya gitu ya, atau digital marketing di website-website. Saya juga perlu karyawan nih untuk membantu saya produksi atau membuat produk ini ya. Saya juga butuh nih peralatan maintenance. Jadi nanti sangat jelas bisa teman-teman list semuanya di cost ini nomor 8, cost structure. Oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah nomor 9, itu adalah partner, mitra. Nah, tentunya di dalam berbisnis itu tidak bisa sendiri ya, harus bermitra dengan orang lain, harus bermitra dengan teman-teman lain. Misalnya tadi kita ingin bisnis masker kan, gimana kita cari kain maskernya ya? Kita bermitra dengan pengusaha kain. Kemudian kita ingin kopi nih, oke, kita bermitra dengan supplier kopi, ya kan? Supplier kopi yang murah, ya kan? Yang kualitasnya bagus. Jadi kita harus pikirkan, kita juga bermitra dengan, misalnya kita karena ingin berjualannya online, kita jangan lupa bermitra dengan GrabFood, kita dengan GoFood. Jadi harus kita pikirkan secara matang. Oke, nah inilah jelas ya bisnis modal kanvas. Kemudian ini saya buat contoh lagi nih, ya kan? Misalnya untuk produk bakwan tadi, ya. Nah, kita targetnya misalnya anak-anak, ya, pekerja kantoran, siswa-siswa, komunitas, tempat-tempat training. Kemudian value proposition apa? Memiliki rasa yang unik dan bentuk yang menarik. Jadi misalnya teman-teman yang ingin memesan bakwan, dia bisa custom nih ukurannya. Saya mau bentuknya bentuk Spiderman. Saya mau bentuknya itu yang lucu-lucu nih. Mereka bisa custom, kita bisa buatkan. Kemudian variannya juga banyak gitu ya. Mereka bisa memilih isi-isi dari bakwan yang tersebut. Kemudian selanjutnya channel. Nah, mereka bisa menemukan bakwan ini di mana. Contohnya saya nanti ngepostingnya di Instagram, di Facebook. Saya juga buat gerai atau outlet ya. Saya juga membuatnya di dalam Facebook. Ini hanya contoh ya. Mungkin nanti teman-teman bisa mendapatkan inspirasi nanti di sini. Lagi saya menjelaskan, bisa nanti dicoba-coba membuat bisnis modal kanvas setelah selesai acara ya kan. Teman-teman bereksperimen membuat modal bisnis yang baik bagaimana. Kemudian yang nomor 4 ini, oke, saya memberi promo free delivery untuk sekian produk. Kemudian ada after sales service. Tentunya dia sudah beli 10 produk, nanti didapatkan gratis 1 ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa kita buat untuk konsumen kita terus membelinya. Nah, mungkin revenue stream, kalau saya mendapatkan uangnya nanti dari penjualan franchise juga ya. Nah, kemudian resources, apa sih yang saya butuhkan? Saya butuh bahan, saya butuh peralatan, saya butuh SDM, saya butuh mesin supaya produksinya cepat, supaya bentuknya bisa saya jaga ukurannya. Kemudian aktivitasnya ngapain? Oke, saya perlu produksi, saya perlu marketing, saya perlu penjualan, saya juga perlu men-training
SDM karyawan saya supaya dia menggorengnya ini nggak gosong. Supaya dia nanti menggorengnya itu dia bisa mempertahankan ukuran atau bentuknya. Jadi penting untuk kita lakukan. Oke. Kemudian yang nomor 8, apa sih biaya-biaya yang dikeluarkan gitu ya? Oke, perlu berbahan, perlu mesin, peralatan, saya perlu sewa tempat, gitu. Saya perlu karyawan untuk operasional, ya, biaya gas, biaya minyak saya. Jadi kita inputkan, jadi kita tahu. Nah, kemudian partner atau mitra saya ini siapa? Oke, mungkin saya perlu ini ada supplier bahan, saya perlu nanti mitra franchise yang membeli dengan saya juga perlu saya cari agar saya bisa berkembang di besar. Ya. Kemudian saya bermitra dengan Grab atau Gojek, kemudian saya bermitra dengan percetakan. Nah, percetakan ini untuk apa? Untuk membuat desain packaging yang bagus, dan logo yang cantik, menarik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada beberapa juga contoh bisnis model yang lain. Ini adalah bisnis model untuk coklat ya. Jadi teman-teman bisa melihat. Jadi, nah, hampir sama. Jadi ketika kita bisa merancang bisnis model kanvas, dengan kata lain, kita sudah bisa merancang bisnis plan kita dalam bentuk MK. Jadi inilah dia bisnis model kanvas. Inilah solusinya untuk merancang ide bisnis secara ringkas hanya dalam bentuk kanvas. Oke. Ini juga contoh bisnis model untuk kedai makanan ya, kafe gitu. Jadi teman-teman nanti bisa sebagai referensi, ini juga saya buat contoh bisnis model kanvas dari Coca-Cola. Jadi bahkan perusahaan-perusahaan besar tuh membuat bisnis model kanvas. Jadi perusahaan kecil ataupun mikro, ketika memiliki bisnis model kanvas, maka nantinya akan lebih terarah dan kita tahu ini sebenarnya keuntungan ini bisa kita dapat. Nah, omset ini bisa meningkat ketika saya memperhatikan channel saya. Omset ini bisa meningkat ketika saya memperhatikan value proposition produk saya. Jadi perlu kita dalami lah ya bisnis model. Jadi hubungannya ya, hubungan bisnis model kanvas ini dengan bisnis plan ini sebenarnya apa gitu. Nah, hubungannya itu sangat banyak ya. Hubungannya nanti kita akan mengetahui tren pola konsumen ini bagaimana. Konsumen ini sekarang dia sukanya konsumsi makanan yang seperti apa gitu. Trennya bagaimana. Kemudian ada juga tren sosial, budaya, ekonomi. Kita perhatikan juga tren teknologi baru digital. Kemudian kita juga harus memperhatikan persaingan. Oke, industri kita, pemain barunya siapa-siapa. Nah, kemudian untuk marketnya kita melihat apa? Kita melihat tren pasar saat ini bagaimana. Oke, pergeseran kebutuhan sudah sejauh mana. Permasalahan pasar yang ada saat ini bagaimana. Jadi nantinya dari bisnis model kanvasnya akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, maka bisnis ini bisa bertahan di dalam pandemi. Gitu. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi dikatakan Bang Yudi ya, setelah menyusun bisnis model kanvas, maka langkah selanjutnya adalah menyusun bisnis plan. Jadi ini adalah hal-hal yang sebenarnya dicari ya oleh sumber pemodal kita. Ini adalah hal-hal yang mereka lihat ketika kita menawarkan bisnis kita atau kita membuat bisnis plan untuk sumber pemodal kita. Ini ada beberapa hal penting, makanya di dalamnya perlu aspek keuangan, aspek pasar, aspek produksi, ya. Itu perlu kita perhatikan. Namun selain itu ada juga aspek nomor 7, nomor 8. Mungkin tadi tidak ditampilkan. Tadi saya buat yang lebih lengkap. Jadi untuk si orang yang menjalankan usaha ini juga penting. Ya. Apa latar belakangnya? Kenapa kamu mau meminjam modal? Apa sih kompetensi yang kamu miliki? Kenapa saya harus memberi modal saya ke perusahaan Anda? Jadi aspek CEO ini atau si pemilik usaha ini juga penting. Nah, nanti sumber pemodal kita pasti akan menilai apakah ketika saya mempercayakan modal saya kepada Anda benar-benar bisa mengembangkan usaha. Nah, itu juga penting. Jadi perlu juga diperhatikan dengan timnya siapa-siapa. Kemudian harus juga di dalamnya dibuat rencana pengembangan usaha ke depannya ini. Ketika sudah saya beri modal kepada usaha Anda, apa sih perkembangan usaha yang bisa Anda lakukan? Nah, ini penting agar investor itu tahu, oh berarti prospeknya bisnis ini ketika sudah saya modali,
prospek pengembangnya ada dan bisa berkembang lebih besar. Nah, mungkin kalau teman-teman ada lampiran, ada prestasi ya, ada contoh-contoh produk dilampirkan juga sangat bagus. Oke, ketika nantinya sudah teman-teman rancang, sudah teman-teman buat, ya, selanjutnya adalah menjalankan usaha. Nah, untuk menjalankan usaha ini tentunya ya perlulah teman-teman belajar mengenai mindset pengusaha, memiliki mental pengusaha, manajemen operasional, keuangan, nah, dan perlu juga karakter yang baik ya, mau berkembang, mau belajar terus, ya, mau melakukan inovasi, ya. Kemudian teman-teman juga perlu membangun tim. Nah, dengan adanya tim yang baik, nanti bisnisnya juga akan semakin berkembang. Tapi permasalahan UMKM saat ini kan kadang nggak ada tim ya, kadang marketingnya dia juga, gitu ya, produksinya dia juga, menawarkan ke orang lain dia juga, pengirimnya dia juga. Gitu. Nah, maka kalau begitu terus kan nggak berkembang bisnisnya. Waktu si pemilik usaha ini hanya habis di produksi. Padahal sudah seharusnya pengusaha ini kan mencari mitra atau mencari market yang lebih besar. Produksi sudah bisa diserahkan kepada orang lain. Jadi perlu dikembangkan juga timnya, perlu dikembangkan juga nanti SDM-nya gitu ya. Nah, kemudian perlu juga namanya coach atau mentor-mentor. Nah, kadang memang permasalahan terbesar di pembisnis UMKM ini ketika mulai menjalankan usaha nanti menemui masalah. Ketika temui masalah, kadang mereka tidak tahu solusi tepatnya bagaimana. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Trial dan error, gitu ya. Nah, tapi ketika nantinya memiliki coach atau mentor lah ya, ibaratnya yang bisa mendampingi, mengajari usaha ini bagaimana nantinya berkembang lebih baik, gitu ya. Nah, maka persentase kegagalannya itu pasti akan semakin menurun. Dan coach dan mentor ini bisa menjadi tempat kita mencari solusi. Jika kita menemukan masalah di lapangan seperti ini, kita konsultasikanlah kepada coach atau mentor. Nah, yang terakhir tuh bisnis plan yang matang. Ini perlu ya. Ketika kita berhasil merencanakan bisnis plan, dengan kata lain kita sudah berhasil merencanakan keberhasilan bisnis kita. Itu yang perlu teman-teman nantinya ingat ya. Oke, ya. Nah, jadi sekaligus promosi sedikit ya kepada teman-teman. Jadi IEDC ini adalah Industrial Engineering Development Center. Jadi untuk teman-teman UMKM, ya, jadi ini adalah lembaga yang fokusnya adalah untuk meningkatkan produktivitas UMKM, khususnya dengan melakukan kajian, penelitian, pendampingan, monitoring dan evaluasi agar UMKM ini memiliki daya saing ya dan mampu bertahan di era industri 4.0. Jadi ini adalah informasi mengenai IEDC, nanti bisa di follow ya Instagramnya atau bisa di email kalau misalnya ada pertanyaan. Oke. Ini ada waktu kita berapa lama lagi? Waktu saya moderator. Ya, Coach, sampai 15.50, Coach. Sampai? Sekitar 5 menit lagi, 15.50 Coach. Ya. 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi ya? Ya. Oke. Jadi, ini merupakan akhir dari presentasi saya ya. Kalau mau tahu ada teman-teman yang ingin tanya jawab, silakan atau nanti saya bisa siapkan. Ya, oke, baik. Ya udah. Oke. Ya saja lah. Thank you. Oke, saya stop share ya.